Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anwarul Masalik. Saya merupakan mahasiswa STI Dr. Kahyasid Mutakin Purwakarta, program studi pendidikan bahasa Arab semester 4. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang adab guru dan murid menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan adab yang baik. Adab memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid. Dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa ilmu tidak akan memberikan manfaat yang sempurna tanpa adanya adab. Adab menjadi penghubung antara ilmu dan amal, serta menjadi penentu keberkahan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, memahami konsep adab serta adab guru dan murid menjadi hal yang sangat penting agar proses pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Baik, yang pertama pengertian adab dulu. Kata adab itu berasal dari kata adaba yang berarti mendidik atau membimbing kepada perilaku yang baik. Oleh karena itu, adab tidak hanya dimaknai sebagai sopan santun, tetapi juga mencakup akhlak dan cara menempatkan diri dalam kehidupan. Adab merupakan inti dari pendidikan Islam karena tujuan pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan dan membentuk akhlak manusia. Oleh sebab itu, adab menjadi bagian penting dalam proses pendidikan agar manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Yang pertama, adab murid. Dalam perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, adab murid tidak hanya berkaitan dengan perilaku lahiriah saja, tetapi juga kondisi batin yang harus dibersihkan agar ilmu dapat diterima dengan baik. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hakikat ilmu tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi juga cahaya yang Allah letakkan di dalam hati hambanya yang bersih. Oleh karena itu, murid harus menjaga kesucian hati, kesungguhan niat, serta menghormati proses belajar agar ilmu yang diperoleh dapat membawa keberkahan. Adab murid diantaranya yang pertama menjaga diri dari akhlak tercela, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti sombong, dengki, dan ria. Kesucian lahir dan batin menjadi syarat utama dalam memperoleh ilmu karena ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Yang kedua, mengurangi keterikatan pada urusan duniawi serta menjauh dari lingkungan yang tidak mendukung proses pembelajaran, yang tidak mendukung proses belajar. Hal ini bertujuan agar hati lebih fokus dalam menuntut ilmu dan tidak terbagi oleh kepentingan dunia. Adab yang ketiga yaitu bersikap tawadu atau rendah hati kepada guru, serta mentaati arahan dan bimbingannya. Murid diibaratkan seperti orang yang sedang berobat kepada dokter, sehingga harus mengikuti petunjuk guru agar mendapatkan ilmu dengan benar. Adab yang keempat yaitu tidak meninggalkan satu cabang ilmu yang bermanfaat serta berusaha mempelajari ilmu secara bertahap. Murid dianjurkan untuk memahami dasar ilmu terlebih dahulu sebelum berpindah ke pembahasan yang lebih tinggi.
Yang kelima, tidak mempelajari banyak ilmu sekaligus secara bersamaan, melainkan fokus pada satu ilmu sampai benar-benar dikuasai. Hal ini bertujuan agar pemahaman menjadi kuat dan tidak bercampur. Dan yang terakhir, adab memahami bahwa tujuan utama menuntut ilmu bukan untuk dunia seperti jabatan atau harta, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Selanjutnya yaitu adab guru menurut Imam Al-Ghazali. Adab guru menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang pertama, mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Menurut Imam Al-Ghazali, derajat terbaik seorang guru adalah yang tidak hanya mengetahui ilmu, tetapi juga mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu yang diamalkan dan diajarkan diibaratkan seperti matahari yang menerangi dirinya sendiri sekaligus orang lain. Sebaliknya, ilmu tanpa amal diibaratkan seperti lilin yang menerangi sekitarnya, tetapi dirinya sendiri habis terbakar. Adab yang kedua yaitu menyayangi murid seperti anak sendiri. Guru hendaknya memiliki kasih sayang, empati, dan perhatian kepada murid seperti orang tua kepada anaknya. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi juga membimbing murid menuju kebaikan dunia dan akhirat. Adab yang ketiga yaitu mengajar dengan ikhlas. Seorang guru harus mengajar dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, jabatan, atau sekedar pujian manusia belaka. Tujuan utama ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada orang lain. Yang keempat, menegur murid dengan lembut. Guru dianjurkan menasihati murid dengan cara yang lembut dan tidak kasar, agar murid tidak merasa tertekan. Sikap lemah lembut akan membuat murid lebih mudah menerima nasihat. Dan yang kelima, mengajar sesuai kemampuan murid. Guru harus menyampaikan ilmu sesuai tingkat pemahaman murid dan menggunakan cara yang mudah dipahami saja, termasuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjadi suri tauladan atau menjadi uswah. Guru harus mengamalkan ilmunya terlebih dahulu sebelum mengajarkannya. Perkataan dan perbuatan guru harus sejalan agar menjadi contoh yang baik bagi murid. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemahaman adab murid dan guru dalam kitab Ihya Ulumuddin, dapat disimpulkan bahwa adab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin, adab bukan hanya pelengkap ilmu saja, tetapi menjadi dasar yang menentukan keberkahan dan manfaat ilmu itu sendiri. Adab guru menekankan pada sikap ikhlas, kasih sayang kepada murid, rendah hati, menjadi teladan, serta mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Sedangkan adab murid mencakup kesucian hati, menghormati guru, bersikap tawadu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serta mengutamakan ilmu yang bermanfaat. Dengan adanya adab tersebut, proses pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan intelektual saja, tetapi juga membentuk akhlak yang baik. Itu saja mungkin yang bisa saya paparkan tentang adab murid dan guru menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.